Raja Pedang, Jilid 12 Episode 2. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Kehidupan rakyat jelata pada masa itu di Tiongkok amat sengsara. Keadaan pemerintahan kacau balau, para pembesar hanya mementingkan isi sakunya sendiri tanpa mempedulikan keadaan rakyat sama sekali. Pembesar-pembesar saling memperebutkan kekuasaan dan kedudukan dalam kehausan renereka akan pangkat dan kemuliaan duniawi. Pemerintah penjajah kurang memperhatikan keadaan rakyat. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya raya mempergunakan harta kekayaannya untuk menghisap yang miskin, yang berkuasa mempergunakan kedudukannya untuk mencekik si kecil. Rakyat yang terkekang oleh belenggu penjajahan bangsa Mongol mulai berteriak dan melakukan perlawanan. Di mana-mana timbul pemberontakan dan rakyat kecil pulalah yang menderita. Semua ini ditambah lagi dengan datangnya musim kering yang amat hebat sehingga kelaparan merajalela. Di sebelah utara provinsi Shenxi rakyat amat menderita oleh musim kering. Sawah-sawah kering merekah, pecah-pecah tak mungkin dapat ditanami. Sungai-sungai kecil kehilangan sumbernya, telaga-telaga kelihatan dasarnya, pohon-pohon kehilangan daunnya. Manusia dan binatang kurus-kurus kekurangan makanan, setiap hari banyak orang dan binatang mati kelaparan. Rakyat menjerit, ratap tangisnya membubung ke angkasa, bersambat kepada Tuhan. Setiap hari orang bersembahyang, minta hujan, minta perlindungan, minta-minta dengan ratap tangis yang tak berdaya. Di lain tempat, pun di kota-kota besar, para pembesar dan hartawan berpesta pora, berlumba menghamburkan arak dan gandum, berlebih-lebihan sampai membusuk gandum mereka di gudang, bersenang-senang, seujung rambut pun tak pernah teringat kepada Tuhan. Sayang, Tuhan hanya dijadikan tempat pelarian bagi mereka yang menderita. Sayang, Tuhan hanya diingat oleh manusia setelah mereka itu membutuhkan pertolongan daripada kesengsaraan duniawi. Lebih patut disayangkan pula, di dalam keadaan menderita, orang mengeluh mengapa Tuhan meninggalkannya, lupa sama sekali bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan manusia, sebaliknya manusia jualah yang meninggalkan Tuhan sampai jauh, sampai tersesat dan akhirnya mereka kehilangan Tuhan. Bagaikan seorang yang menyia-nyiakan obor dan membuang-buangnya di waktu hari masih terang, lalu kebingungan meraba-raba, mencari-cari obor di kala malam gelap tiba. Penduduk daerah kering ini banyak yang sudah meninggalkan kampung halamanan, berbondong-bondong mengungsi ke selatan di mana daerahnya lebih mendingan apabila dibandingkan dengan daerah utara. Akan tetapi sungguh patut dikasihani para petani miskin ini. Di daerah baru mereka dianggap sebagai pengganggu, dan baru mereka itu bisa mendapatkan sekedar pengisi perut setelah tenaga mereka diperas melebihi tenaga kuda. Dusun-dusun di utara ini banyak yang kosong ditinggalkan penduduknya sehingga merupakan daerah mati. Pada suatu pagi, seorang pemuda yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa memasuki sebuah dusun yang cukup besarlah merasa heran sekali melihat dusun ini sunyi senyap, banyak rumah-rumah kosong ditinggalkan penduduknya. Ia sudah merasa lapar sekali, akan tetapi tidak melihat sebuah pun rumah makan. Pemuda ini bukan lain adalah Tan Hok. Dipikirnya bahwa penduduk sepagi itu ayahnya sudah pergi ke sawah, maka dia lalu keluar lagi dari dusun itu menuju ke sawah untuk menemui penduduk dan minta diberi makan. Akan tetapi apa yang dia lihat di sawah membuat dia bergidik. Sawah mengering, sunyi senyap. Tiba-tiba dia melihat benda-benda yang membuat dia makin bergidik. Benda-benda yang menggeletak di sepanjang jalan dusun itu bukan lain adalah mayat orang-orang mati kelaparan, ada yang sudah berbau busuk. Dengan hati cemas ketakutan Tan Hok menjauhkan diri, lah segera berlari menuju ke tengah sawah di mana dia mendengar suara orang berteriak-teriak. Ketika sudah dekat, pemuda ini berdiri seperti patung, matanya terbelalak memandarik penglihatan di tengah sawah yang tanahnya mengering itu. Di sana, di tengah sawah, dia melihat seorang kakek berlutut, menangis dan tertawa-tawa tidak karuan, jelas bahwa orang itu sudah berubah ingatannya. Kakek ini kurus sekali, rambutnya awut-awutan dan pakaiannya compang camping, wajahnya seperti tengkorak hidup. Dengan kedua tangannya kakek ini menggenggam tanah kering dan berteriak-teriak, "Tian Tuhan, kepada siapa aku harus mengeluh? Kepada siapa lagi aku dapat minta tolong kalau kau sendiri sudah menutup telinga, menutup mata terhadap penderitaanku?" Lah menangis terguguk-guguk, kemudian matanya menjadi beringas dan tiba-tiba dia tertawa-tawa terkekeh-kekeh. "Hahaha, Ibu Tanah, kau yang memberi kehidupan. Kau yang menghasilkan makanan, kau yang mengeluarkan air. Sekarang kau tidak mau memberi air dan makanan, apa salahnya memakan kau?"
Hahaha, semua bahan makanan datangnya dari tanah, mustahil tanah tidak mengenyangkan perut. Sambil tertawa-tawa orang itu lalu makan tanah kering yang dia kepal tadi. Sungguh menyayat hati melihat orang ini. Makan tanah kering sambil tertawa dan kadang-kadang menangis tanpa mengeluarkan air mata. Karena mulutnya sudah mengering, dijejali tanah kering yang dimakan secara lahap itu membuat dia tercekik, terengah-engah, megap-megap seperti ikan dilempar ke darat, lama memegangi leher, memekik-mekik, berputaran lalu jatuh berkelojotan. Tan Hok cepat lari menghampiri dan, dia melihat kakek itu sudah putus nyawanya. Kakek itu mati dengan mata melotot lebar dan mulut yang penuh tanah kering itu ternganga menyeringai. Tan Hok merasa ngeri dan menutupi mukanya, tak terasa air mata mengalir di antara celah-celah jari tangannya. Tian yang Maha Kuasa, mengapa aku yang sudah banyak menderita ini harus menyaksikan ini semua? Lah berlutut di dekat mayat kakek itu dan menangis. Kemudian dia dapat menguasai hatinya, lalu digalinya lubang di sawah itu dan dikuburnya mayat kakek tadi. Kakek, mudah-mudahan tubuhmu akan menyuburkan tanah ini, doanya. Kemudian pemuda raksasa ini mengubur pula 4 mayat yang menggeletak di tepi jalan. Selagi dia mengubur mayat terakhir, tiba-tiba dia mendengar suara keras dan belasan orang dusun datang berlari-lari ke arahnya. Mereka itu membawa segala macam senjata tajam alat-alat pertanian. Dengan muka mengancam mereka datang menyerbu sambil berteriak-teriak. Siluman pemakan bangkai, bikin mampus iblis jahat ini. Belasan batang senjata seperti hujan menghantam ke arah Tan Hok yang menjadi terheran-heran. Akan tetapi sekali, sampok dengan lengannya yang besar dan penuh tenaga itu, semua senjata terpental dan terlempar disusul teriakan-teriakan kaget dan kesakitan. Tan Hok tidak tega menggunakan kekerasan terhadap orang-orang ini yang ternyata adalah orang-orang kurus pucat yang mirip setan-setan kelaparan. Kalian ini setan-setan gila datang-datang menyerangku apa sebabnya? Tan Hok bertanya dengan suaranya yang menggeledek.